Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah binikmatil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, yang terhormat di Bapak Pembimbing Bapak Dr. Imron MA selaku pengempu mata kuliah Psikologi Leadership dalam Pendidikan Islam. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang makalah kekuasaan dan otoritas kepemimpinan. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang atas nama Zainal Arifin mengucapkan selamat mendengarkan penjelasan tentang materi kekuasaan dan otoritas kepemimpinan. Baik, kita awali dengan sama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama pendahuluan. Dalam perjalanan kisah kehidupan, kuasa menjadi sebuah poin yang menghujam nasib banyak jiwa. Tak heran para ahli kehidupan sosial sepanjang masa terus menggali rahasia-rahasia kuasa sejalan dengan sifatnya. Sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi tak memandang kuasa sebagai entitas baik atau buruk. Sebaliknya, sosiologi menganggap kuasa sebagai elemen penting dalam kehidupan masyarakat. Sebab itu, kuasa senantiasa bergantung pada hubungan antara mereka yang berkuasa dan mereka yang merasakan pengaruhnya. Entah dengan rela atau terpaksa, ayal kuasa telah menjadi bagian integral dari landscape kemanusiaan. Dalam pandangan Max Weber, kekuasaan dan otoritas merupakan dua konsep yang berbeda. Kekuasaan berkaitan dengan kekuatan dan paksaan. Kekuasaan hanyalah salah satu faktor yang penting dalam suatu organisasi, dan di lain pihak otoritas adalah salah satu bentuk kekuasaan yang tidak berkaitan dengan kekuatan. Otoritas berkaitan dengan penerimaan kekuasaan dan berkaitan pula dengan proses pengambilan keputusan. Setiap manusia pada hakikatnya adalah pemimpin. Kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyatih, dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya kelak. Manusia sebagai pemimpin minimal mampu memimpin dirinya sendiri. Setiap organisasi harus ada pemimpinnya, yang secara ideal dipatuhi dan disegani bawahannya. Organisasi tanpa pemimpin akan kacau, oleh karena itu harus ada seorang pemimpin yang memerintah dan mengarahkan bawahannya untuk mencapai tujuan individu, kelompok, dan organisasi. Karakter pemimpin yang memiliki kekuasaan di dalam sebuah organisasi, pemerintahan, agama, masyarakat sangat diperlukan. Hal tersebut penting karena untuk memudahkan kapasitas seorang pemimpin yang harus menjalankan tanggung jawabnya melayani rakyat, seorang pemimpin harus memiliki kekuasaan dalam menjalankan sebuah organisasi, yang organisasi tersebut tidak akan berjalan maksimal jika tidak ada suatu pemimpin, ya ada pemimpin yang mengatur jalannya organisasi tersebut. Nah, sekarang rumusan masalah yang saya angkat. Pertama, pengertian kekuasaan, otoritas, dan kepemimpinan. Lalu yang kedua, jenis-jenis kekuasaan. Dan yang ketiga, kekuasaan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Pengertian tentang kekuasaan. Kekuasaan dalam buku Winardi tahun 1990 mendefinisikan kekuasaan sebagai the ability to produce intended effect. Kekuasaan mengimplikasi kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain. Dalam arti yang paling umum, kekuasaan menunjukkan kemampuan baik yang digunakan maupun tidak untuk menimbulkan kejadian tertentu atau
pengaruh seorang atau kelompok melalui alat apapun juga atas kelakuan orang lain, sesuai dengan apa yang diinginkan. Sebuah kepemimpinan tidak akan lepas juga dari istilah kekuasaan. Kekuasaan ini bersifat dominan, karena apabila kekuasaan tidak ada dalam diri seorang pemimpin, maka kurang utuhlah wewenang dari pemimpin yang bersangkutan. Kekuasaan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Max Weber mendefinisikan kekuasaan atau power sebagai peluang atau sarana bagi seorang individu untuk dapat mencapai keinginannya sendiri, bahkan sekalipun harus menghadapi perlawanan dari orang lain dalam hubungan sosialnya. Menurut Max Weber, definisi kekuasaan ini masih terlalu luas sehingga definisinya dipersempit menjadi dominasi yang merupakan kemungkinan jika suatu perintah akan ditaati oleh kelompok atau individu tertentu. John Locke mendefinisikan kekuasaan sebagai suatu hal yang harus dipisah dan tidak boleh berada dalam satu unsur yang sama. Definisi yang dikemukakan oleh John Locke ini kemudian dikenal dengan teori pemisahan kekuasaan. Dalam jurnal yang berjudul Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam oleh Suparto disebutkan jika John Locke membagi kekuasaan ke dalam tiga bagian, yakni pertama kekuasaan legislatif bertugas untuk membuat peraturan perundang-undangan, kedua kekuasaan eksekutif bertugas untuk melaksanakan perundang-undangan tersebut termasuk kewenangan mengadili. Lalu yang ketiga, kekuasaan federatif bertugas untuk menjaga keamanan serta hubungan negara dengan negara lainnya. Selanjutnya, Montesquieu dalam definisinya membagi kekuasaan menjadi tiga bagian. Hal ini juga kemudian dikenal dengan istilah trias politika, yakni pertama kekuasaan legislatif bertugas untuk membuat perundang-undangan, kedua kekuasaan eksekutif bertugas untuk menyelenggarakan perundang-undangan, dan yang ketiga kekuasaan yudikatif bertugas untuk mengadili jika ada pelanggaran atas perundang-undangan. Menurut Miriam Bodiarjo dalam buku Pengantar Ilmu Politik, kekuasaan merupakan kemampuan individu atau kelompok orang untuk mempengaruhi perilaku individu atau kelompok lainnya sesuai dengan yang diinginkannya. Menurut Robert Breasted sebagaimana dikutip oleh Bodiarjo dalam karangannya Analysis of Social Power mengatakan bahwa wewenang authority adalah institutionalis power, kekuasaan yang dilembagakan. Kekuasaan yang hadir dan telah ada tentunya membutuhkan sebuah faktor pendukung lain dalam pelaksanaannya. Dan tentunya juga butuh sebuah pengaturan yang terstruktur sehingga tidak amburadul dan tidak jelas mana yang memiliki hak berkuasa dan mana yang tidak. Menurut Max Weber terdapat tiga tipe otoritas. Pertama adalah otoritas tradisional. Tipe otoritas ini berdasarkan pada suatu kepercayaan yang mapan terhadap tradisi zaman dahulu serta legitimasi status mereka yang menggunakan otoritas yang dimilikinya. Jadi, alasan penting orang taat pada struktur otoritas tradisi ini adalah kepercayaan mereka bahwa hal itu sudah selalu ada. Lalu otoritas karismatik. Tipe otoritas karismatik didasarkan pada mutu luar biasa yang dimiliki oleh orang yang memiliki otoritas atau pemimpin. Sebagai seorang pribadi, otoritas karismatik berbeda dengan otoritas biasa. Istilah karisma dipergunakan dalam pengertian yang luas untuk menunjuk pada daya tarik pribadi yang ada pada pemimpin. Daya tarik seperti itu mampu menarik para pengikut yang setia kepada pemimpin yang memiliki karisma itu secara pribadi. Lalu yang ketiga, otoritas legal. Otoritas legal merupakan otoritas yang uh, menggambarkan pada komitmen terhadap seperangkat peraturan yang
menerangkan secara resmi dan diatur secara personal. Kepemimpinan menurut Henry Pratt Fairchild dalam Soleh 2002, kepemimpinan adalah seorang yang memimpin dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir, atau mengontrol usaha atau upaya orang lain, atau melalui prestis, kekuasaan, atau posisi. Konsepsi kepemimpinan harus dikaitkan dengan kekuasaan, kewibawaan, dan kemampuan dalam melaksanakan kepemimpinan dalam suatu organisasi. Jenis-jenis kekuasaan. Kekuasaan atau dalam terminologi lain, jenis kekuasaan, type of power, atau basis kekuasaan sosial, eh, pada hakikatnya teridentifikasi dari 5 hal, yakni pertama, legitimate power, kekuasaan yang sah. Lalu coercive power, kekuasaan paksa. Reward power, kekuasaan penghargaan. Expert power, kekuasaan kepakaran. Reference power, kekuasaan rujukan. Revan menambahkan sumber kekuasaan yang keenam, yaitu information power, kekuasaan informasi. Kemudian pada tahun 1979, Harsey dan Goldsmith menambahkan sumber kekuasaan yang ketujuh, yaitu connection power, kekuasaan koneksi. Kekuasaan juga dapat dilihat dari 2 sudut pandang, yaitu kekuasaan positif yang bersifat positif, kemampuan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada individu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang dapat mempengaruhi dan merubah pemikiran orang lain atau kelompok untuk melakukan suatu tindakan yang diinginkan oleh pemegang kekuasaan dengan sungguh-sungguh dan atau bukan karena paksaan, baik secara fisik maupun mental. Lalu kekuasaan yang bersifat negatif, sifat atau watak dari seseorang yang bernuansa arogan, egois, serta apatis dalam mempengaruhi orang lain atau kelompok untuk melakukan tindakan yang diinginkan oleh pemegang kekuasaan dengan cara paksaan atau tekanan, baik secara fisik maupun secara mental. Kekuasaan yang harus dimiliki seorang pemimpin. Harsley, Blanchard, dan Nate Meyer menyatakan bahwa seorang pemimpin harusnya tidak hanya menilai perilakunya sendiri untuk mempengaruhi orang lain. Jadi seharusnya tidak hanya menilai perilakunya sendiri untuk mempengaruhi orang lain, tetapi juga harus mengerti posisi mereka dan bagaimana cara menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi orang lain, sehingga menghasilkan kepemimpinan yang efektif. Mirip dengan sumber kekuasaan, ada lebih banyak variasi jenis kekuasaan yang mungkin dimiliki seorang pemimpin dengan asal-usul yang berbeda-beda. Jenis kekuasaan yang paling efektif dalam situasi tertentu akan bergantung pada tujuan pemimpin, jenis kekuasaan apa yang mereka miliki, dan konteks aksinya. Dari genesis kekuasaan dapat kita tarik suatu hubungan antara kekuasaan dengan gaya kepemimpinan. Legitimate power, kekuasaan sah, gaya kepemimpinan yang sesuai adalah dengan gaya konsultasi dan partisipasi. Lalu coercive power, kekuasaan paksa, gaya kepemimpinan cocok adalah dengan memberikan instruksi. Lalu reward power, kekuasaan penghargaan, gaya kepemimpinan yang cocok adalah dengan pemberian konsultasi. Lalu expert power, kekuasaan kepakaran, gaya kepemimpinan yang cocok adalah dengan konsultasi, partisipasi, dan pengarahan. Lalu eh, reference power, kekuasaan rujukan, gaya kepemimpinan partisipasi, dan sedikit pengarahan dapat dipergunakan secara efektif. Dari kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari materi yang saya rangkum, kesimpulan ini, seorang pemimpin yang memiliki jiwa leadership adalah pemimpin yang dengan terampil mampu melakukan kombinasi dan
improvisasi dalam menggunakan kinesis sesuasaan yang berbeda untuk mempengaruhi perilaku bawahan dalam berbagai situasi. Inilah yang disebut kepemimpinan yang efektif, effective leadership, di mana implementasinya adalah dengan memanfaatkan kinesis kekuasaan dan menerapkannya pada tempat yang tepat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang materi eh, yang saya sampaikan, kekuasaan dan otoritas kepemimpinan. Makalah kami ini jauh dari kesempurnaan. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa yang lain bisa melengkapi dan memberikan masukan kepada kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.